terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan terus memimpin, menyertai, dan memberkati kami. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tanpa Tuhan memberikan anugerah, tidak mungkin kami bisa hidup sampai hari ini. Kami serahkan waktu ini. Mohon Tuhan yang menolong, menyertai, memimpin kami, agar kami boleh betul-betul mendapatkan berkat daripada firman Tuhan. Kami siap untuk dikoreksi Tuhan. Kami siap untuk dituntun. Kami siap untuk dibimbing. Karena kami tahu firman-Mu-lah adalah pelita bagi jalan kami. Sehingga kami senantiasa boleh berjalan di jalan yang benar. Kami serahkan waktu ini, mohon Tuhan menyertai. Biar Roh Kudus memberikan penerangan dalam hati kami, supaya kami memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan membaca dua bagian firman Tuhan. Yang pertama di dalam Filipi pasal 1 ayat 3 sampai 5. Paulus berkata, "Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini." Saya akan membandingkan Filipi pasal 3 dengan Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 2. Setelah mereka berangkat dari Elim, yaitu orang Israel, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kita lihat Paulus mengatakan dia bersukacita. Tapi sementara orang Israel dikatakan oleh Alkitab mereka bersungut-sungut. Apakah saudara tahu Paulus ada di mana saat dia berkata mengucap syukur kepada Tuhan? Saat dia berkata dia bersukacita di penjara. Ini berarti di dalam situasi sulit orang Kristen masih bisa bersyukur. Sebaliknya, orang Israel ada di mana, saudaraku, saat mereka mengeluh? Itu mereka berada di dalam pembebasan. Setelah mereka bebas daripada Mesir bersama dengan Tuhan di padang gurun dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Waktu orang Israel diperbudakan di Mesir, jika mereka mengeluh, itu hal yang wajar, bukan? Tetapi saya tanya, apakah wajar saat sudah bebas dari perbudakan Mesir, orang Israel masih mengeluh? Wajar tidak? Tidak wajar, bukan? Sudah bebas. Berarti kita dapat pelajaran. Pertama, jika hati kita masih bermasalah, sekalipun berada di dalam keadaan dan situasi yang baik, kita tetap tidak bisa bersyukur. Seperti orang Israel yang sudah dibebaskan dari Mesir, mereka tetap mengeluh. Berarti orang yang tidak mengucap syukur tidak selalu karena ada masalah, tetapi hatinya yang bermasalah. Karena orang Israel sudah dibebaskan masih mengeluh. Sebaliknya orang yang bisa bersyukur bukan karena situasi baik. Karena Paulus situasinya yang tidak baik, tapi karena hatinya yang memiliki kepuasan hidup, maka dia bisa bersyukur sekalipun di penjara. Selalu ada seorang ibu pulang kantor lalu melihat di meja hanya ada tempe dan tahu. Dia langsung marah besar pada pembantunya yang cuman masak tempe dan tahu aja. Lalu dia mengeluh, mengapa hidupnya susah? Mengapa dia harus bekerja setengah mati? Habis pulang harus urus suami dan anak. Padahal yang mau kerja di luar itu kemauannya sendiri. Suaminya sudah melarang tapi dia mau. Apa yang salah dengan pembantu memasak tempe dan tahu? Saat di restoran, kita juga pilih menu tempe dan tahu, kan? Mengapa hari itu dia mengeluh hidupnya susah hanya gara-gara melihat di atas meja cuma tempe dan tahu? Mengapa, saudaraku? Supaya karena hatinya yang lagi bermasalah. Di mana di kantor, dia sedang iri kepada rekan kerjanya yang naik pangkat dan dapat bonus banyak. Jadi saudaraku, saat hati kita bermasalah, semua akan dimasalahkan, sekalipun situasi tidak ada masalah. Tapi saat hati senang, sekalipun ada masalah, kita anggap tidak ada masalah.
Seorang bapak dapat bonus di kantor. Bonusnya lumayan banyak. Waktu pulang, dia mendengar anaknya yang SMA menabrakkan mobilnya yang masih kredit. Padahal anaknya itu sudah dilarang bawa mobil. Tapi ayah itu yang biasanya marah-marah saat anaknya menumpahkan kopi, tapi hari itu dia tidak marah. Sekalipun mobilnya sudah penyok. Mengapa? Hatinya lagi senang, saudaraku, dapat bonus. Jadi saudaraku, orang yang mengeluh bukan karena situasi yang buruk, tapi hati yang sedang buruk. Sebaliknya, orang yang hatinya sedang baik, sekalipun berada di dalam penjara, seperti Paulus, dia tetap bisa bersyukur. Tapi orang Israel yang berada di dalam kebebasan, baru dibebaskan dari para Mesir, dipelihara oleh Tuhan, tiap hari makan mana yang tanpa mereka perlu bersusah payah untuk dapatkan. Tetapi mereka tidak bisa bersyukur, karena memang hati mereka bermasalah. Maka saat ada orang yang tiba-tiba marah pada kita, bukan karena kita yang salah, tapi karena hatinya yang sedang bermasalah. Sekalipun dia yang salah, dia akan tetap marah. Seperti dalam video yang akan kita saksikan di sini. Awas, 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 awas. Woi, mau bilang bener dong lu, pakai tuh mata. Bikin emosi aja lu. Apa? Wah, Bapak kok bisa sabar betul sih? Padahal jelas-jelas dia yang salah. Saya kasih tahu ya Pak Usman, orang zaman now kayak dia itu seperti gerobak sampah. Setiap hari dia kemana-mana itu bawa sampah kemarahan. Nah, kalau sampahnya itu sudah penuh di gerobaknya, dia akan cari kesempatan untuk dibuang. Kadang kita yang dibuangi sampah itu. Ya toh? Ya sudah, sabar aja. Kita kasih salam, kasih senyum gitu loh. Jangan bawa kemarahan itu ke rumah atau ke kantor. Ya, berabe kita. Nah, saudaraku, bijaksana sekali ya yang membawa mobil ini. Saat ditanya, kenapa kamu tidak marah? Karena dia tahu yang masalah adalah orang itu, bukan dia. Saudaraku, yang pelajaran kedua yang kita dapat dari kasus antara Paulus yang dipenjara masih bisa bersyukur, sementara orang Israel sudah dibebaskan daripada Mesir masih mengeluh. Yang kedua, orang yang hati bermasalah, sekalipun sudah diberi apa yang dia mau, mereka tetap akan mengeluh, tidak akan puas. Nah, kita lihat di dalam Keluaran pasal 16:4. Di situ dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Saudaraku, mengapa Tuhan memberikan mana untuk mereka makan? Karena sebelumnya mereka mengeluh akan mati padang gurun karena tidak ada makanan. Lalu Tuhan memberikan kepada mereka mana setiap hari tanpa mereka perlu bekerja. Tidak seperti saat di perbudakan di Mesir. Mau makan harus bekerja setengah mati dulu. Akan tetapi saudaraku, sekalipun mereka sudah diberi makan mana, kita lihat orang Israel tetap mengeluh dan bilang masih kurang karena ingin daging. Maka di dalam Bilangan 14:4-6 dikatakan, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Jadi selama hati kita bermasalah, jangan berpikir saat kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, kita bisa bersyukur. Kita tetap akan merasa kurang dan kurang. Seperti orang Israel, saat mereka mengeluh lapar, lalu Tuhan memberikan mana kepada mereka tanpa perlu mereka bekerja. Mereka tetap mengeluh, lalu minta daging lagi. Saat Tuhan memberikan kepada mereka daging, saudaraku, apakah mereka berhenti mengeluh? Tidak, mereka tetap mengeluh. Kita seringkali memiliki keinginan membeli ini dan itu, atau membayangkan kalau jalan ke sana atau jalan ke sini pasti enak. Hati manusia itu, saudaraku, seperti laut tanpa dasar. Sehingga sekalipun sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, percayalah, kita akan tetap merasa kurang dan mau lagi dan mau lagi.
Saudaraku, saat kita berjalan kaki, kita berpikir, wah enak ya naik sepeda. Lalu kemudian kita beli sepeda. Setelah beli sepeda, kita pengen motor. Lebih enak, lebih lancar. Setelah beli motor, aduh ternyata naik motor, nggak enak, panas. Kita pengen beli mobil. Setelah beli mobil, aduh nggak enak ya mobilnya, macet. Ya, walaupun enak dalam AC, tapi macet. Udah pengen beli helikopter. Saudaraku, jadi jangan berpikir apa yang kita inginkan atau kita memberikan kepada orang lain yang mereka inginkan, masalah pasti selesai. Tidak, saudaraku. Manusia itu tidak pernah puas. Sedangkan Paulus, kita lihat, sekalipun di penjara, dia tidak makan daging dan tidak makan mana, tidak bisa bersyukur. Mengapa? Karena hatinya dipenuhi dengan ucapan syukur. Jadi orang yang tidak bersyukur bukan karena situasi yang buruk, tapi karena hatinya sedang buruk. Orang yang bisa bersyukur bukan karena sedang berada di dalam situasi yang buruk, tapi karena hatinya bisa bersyukur dan puas dengan setiap keadaan. Orang yang hatinya bermasalah, sekalipun berada di dalam situasi yang baik, mereka tidak akan mengeluh. Orang yang hatinya tidak bermasalah, sekalipun berada dalam situasi yang sulit, buruk, mereka tetap bersyukur. Nah, kita lihat apa akibatnya kalau kita mengeluh terus. Pertama, mengeluh membuat kita tidak menghargai karya Tuhan. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 3 dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Saudaraku, kita tahu bahwa orang Israel yang meminta Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, bukan? Tapi karena mereka itu nggak bisa bersyukur, kerjanya cuma mengeluh, membuat mereka tidak menghargai lagi apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mereka, yaitu membebaskan mereka dari Mesir. Malahan menuduh Tuhan membunuh mereka, saudaraku. Bayangan saja, ya. Mereka yang minta tolong keluar dari Mesir, setelah sampai di Mesir, mereka bilang Tuhan mau membunuh mereka. Maka hati-hati kita saat mengeluh. Ada orang yang sudah punya 2 anak perempuan, tapi karena mau anak cowok, dia minta Tuhan berikan. Setelah Tuhan berikan kepada dia anak cowok, memang orangnya suka mengeluh, saudaraku, membuat dia tidak menghargai berkat Tuhan. Berupa anak yang dia sudah dapat dengan doa. Sehingga dia menyalahkan Tuhan, kok kasih saya anak kayak begini sih? Anak nggak mau makan, ini nggak mau, tukang nangis. Kok anak kayak begini sih? Lebih baik nggak dapat anak Anda laki-laki. Padahal anak-anak tidak mau makan, ada hal biasa, bukan? Jadi hati-hati, saudaraku, kita suka mengeluh. Membuat kita tidak menghargai berkat Tuhan yang sudah kita minta dan Tuhan sudah berikan. Hanya karena satu masalah, kita mengeluh. Kedua, akibat daripada suka mengeluh. Mengeluh membuat kita salah menilai berkat Tuhan. Saudaraku, dalam Bilangan pasal 11:1 dikatakan, pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Pertanyaannya, mereka dibebaskan dari perbudakan Mesir, nasib baik atau buruk? Baik bukan? Tapi mereka bilang dibebaskan jadi nasib buruk, saudaraku. Karena mereka suka mengeluh, jadi akhirnya nasib baik dibebaskan dari perbudakan Mesir dianggap nasib buruk. Di perbudakan di Mesir, mereka anggap nasib baik. Jadi hati-hati ya, saudaraku, saat mengeluh akan membuat kita salah menilai berkat Tuhan. Nasib baik dianggap nasib buruk. Ada orang berdoa, mohon Tuhan berikan keramaian usahanya. Saat Tuhan berikan usahanya jadi ramai, ternyata dia jadi kelabakan. Karena ramai kan? Makan tidak teratur, tidur kurang teratur, jadi dia merasa capek dan lelah. Lalu dia mengeluh, aduh, mengapa sih hidup saya susah begini, harus bekerja sekeras ini. Saudaraku, padahal yang minta toko ramai siapa, saudaraku? Bukankah dia sendiri siang malam berdoa supaya Tuhan memberkati tokonya? Tapi mengapa dia malah mengeluh, lelah, dan anggap kok menderita sekali hidupnya karena ramai tokonya? Jika kita minta ramai, kita harus siap sibuk, bukan? Yang namanya ramai, ya pasti sibuk, kan? Sebaliknya, bagi orang yang bisa bersyukur, masa lalu yang dibanggakan justru menjadi sampah. Seperti Paulus,
Pada saat menjadi orang Farisi, dia sangat bangga sekali. Tapi saat dia percaya Yesus, dia menganggap masa lalunya yang membanggakan sebagai sampah. Maka dalam Filipi pasal 3, apa dikatakan? Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan kita. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi pasal 3 ayat 8. Nah, saudaraku, bagaimana agar kita bisa bersyukur dalam situasi sulit? Karena kita tahu mengeluh itu sangat banyak sekali akibatnya. Tidak baik. Nah, kita akan belajar dari Paulus sendiri yang bisa bersyukur sekalipun berada di dalam penjara. Nah, bagaimana dia bisa bersyukur? Pertama, kita harus mengelola memori dengan baik. Paulus berkata, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Filipi pasal 1 ayat 3. Di sini Paulus mengapa bisa bersyukur? Karena dia bisa mengelola memori dengan baik. Sehingga dia bisa bersyukur sekalipun di penjara. Jika kita tidak mengelola dengan baik memori kita, memori masa lalu akan membuat kita tidak bersyukur. Ada dua jenis orang dalam memberikan respon terhadap masa lalu. Respon pertama adalah membandingkan masa kini dengan masa lalu. Akhirnya melihat masa lalu lebih baik daripada masa kini. Ini yang terjadi pada orang Israel. Mengapa mereka mengeluh? Tidak bersyukur walaupun sudah dibebaskan daripada perbudakan. Kita tahu bahwa mereka sangat sulit sekali saat diperbudak di Mesir, bukan? Mereka di sana mengharapkan dibebaskan dari perbudakan Mesir. Anehnya, setelah orang Israel dibebaskan, mereka melihat masa lalu saat diperbudak di Mesir lebih baik daripada dibebaskan dari Mesir saat di padang gurun. Maka mereka berkata di dalam Keluaran pasal 16 ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Maka saudaraku, jika kita salah mengelola memori, menyebabkan kita tidak bisa menghargai masa lalu hingga tidak bisa bersyukur. Ada seorang ibu mengeluh, dia menyesal menikah dengan suaminya. Padahal suaminya ini adalah orang dia kejar. Sekalipun saat itu suaminya nggak mau. Dia menyesal. Mengapa dia tidak menikahi laki-laki yang dulu mengejarnya? Karena ada seorang laki-laki juga ngejar dia. Tapi dia tidak mau. Justru dia mau sama laki-laki yang tidak mau sama dia. Dia kejar. Tapi akhirnya berhasil. Jadi dia melihat pria dulu yang dia tolak lebih baik daripada suaminya yang sekarang yang dia kejar dan berhasil. Sehingga dia tidak bersyukur. Kenapa, saudaraku? Karena dia tidak mengelola memori dengan baik. Padahal laki-laki yang dia tolak, dia tidak mau. Laki-laki yang menjadi suaminya sekarang, dia kejar setengah mati. Tapi akhirnya dia melihat laki-laki yang dia tolak menjadi lebih baik. Sehingga dia tidak bisa bersyukur. Jadi kalau kita mengelola memori dengan salah, masa lalu yang buruk bisa menjadi baik. Masa kini yang baik kita anggap buruk. Maka akhirnya kita tidak bisa bersyukur. Maka kelola memori dengan baik. Respon kedua terhadap memori masa lalu, yaitu melihat masa kini lebih indah daripada masa lalu. Karena masa lalu hanya untuk dikenang, agar menjadi pelajaran, bukan untuk dirindukan lagi atau diharapkan lagi. Inilah yang harus dimiliki oleh orang Israel. Harusnya mereka melihat kebebasan dari Mesir bersama Tuhan dan menikmati makan tanpa harus bekerja seperti Mesir adalah berkat yang harus disyukuri. Kita mungkin menyesal, mengapa saya dulu tidak seperti ini dan tidak seperti itu. Jika kita terus menilai masa lalu seperti ini, saudaraku, sulit bagi kita untuk bersyukur atas berkat masa kini. Padahal masa kini bersama Kristus pasti jauh lebih indah daripada masa lalu tanpa Kristus. Sekalipun saat ini kita sakit, jangan menyesali mengapa kita sakit. Mengapa dulu saya tidak hidup sehat? Mungkin kita berpikir begitu. Mengapa saya dulu nggak seperti ini? Mengapa saya tidak olahraga? Mengapa saya tidak pantang? Mengapa saya tidak begini dan tidak mau dengar ini, saudaraku? Saudaraku, semuanya sudah masa lalu. Nggak ada gunanya lagi diingat dan disesali.
Karena masa lalu tidak bisa kembali lagi. Jadi lebih baik nikmati masa kini dan tataplah hari depan bersama Tuhan. Yang penting saat ini apapun yang saudara alami, saudara sakit, saudara mengalami masalah usaha, dalam rumah tangga, lakukan yang terbaik untuk Tuhan masa kini. Dulu kita hidup mengabaikan Tuhan. Saat ini hiduplah untuk Tuhan yang sungguh-sungguh. Masih ada kesempatan yang Tuhan berikan. Tetapi menariknya Paulus mengajarkan kita tentang alasan mengapa dia bisa bersyukur. Ternyata dia bukan mengingat masa lalu, juga bukan mengingat masa kini. Tapi dia bisa mengelola memorinya dengan baik, sehingga dia bisa mengingat indahnya bersama melayani bersama saudara seiman di masa lalu. Maka dalam pasal 1 ayat 3 di dalam Filipi dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Apa yang Paulus ingat, saudaraku, ketika dia mengatakan setiap aku mengingat kamu, aku bersyukur. Apa yang Paulus ingat? Kita lihat di ayat 5. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Filipi pasal 1 ayat 5. Maka cara agar kita bisa bersyukur saat sakit dan gagal adalah ingatlah memori tentang pelayanan bersama. Jadi bukan mengingat perbuatan orang lain pada kita. Sebab jika kita mengingat perbuatan orang lain, nanti yang kita ingat hanya perbuatan mereka yang menyakiti kita. Karena itu akan menimbulkan dendam, kepahitan, dan sakit hati. Sekalipun mereka lebih banyak berbuat baik untuk kita, ataupun jika kita mengingat diri kita, yang kita ingat adalah perbuatan baik kita pada orang lain. Sekalipun kita banyak berbuat jahat pada orang lain dan menimbulkan kemarahan karena kita yang sudah melakukan baik untuk mereka, tapi mereka tidak hargai kita. Kita marah sama mereka, jadi tidak bisa bersyukur. Jadi yang lebih tepat agar kita bisa bersyukur dalam setiap hal, coba ingat memori melayani bersama dengan saudara seiman. Itu yang Paulus katakan. Aku mengingat kamu setiap kali mengingat pelayanan bersama saat memberitakan Injil. Hal itu menimbulkan sukacita besar. Ini yang tidak banyak orang tahu. Saudara, di masa pandemi ini saya sedih melihat situasi dan tidak tahu kapan harus berakhir. Tapi saat saya ingat bagaimana dulu mempersiapkan Natal bersama jemaat, latihan bersama, mencari dana bersama, sehingga Natal bisa berjalan yang baik. Wah, saudaraku, saya sungguh-sungguh merasa bersukacita sekali dan merasa sangat terhibur sekali. Ingat pelayanan bersama itu. Makanya, saudaraku, mengapa banyak dari kita sulit bersyukur? Karena yang kita ingat dan kenang adalah kemajuan bisnis kita dulu. Kita harapkan lagi zaman sebelum pandemi. Karena menganggap sebelum pandemi, wah lebih enak karena bisnis lebih gampang. Padahal coba saya ingat, sebelum pandemi, saya juga mendengar banyak orang mengeluh pada saat itu. Karena situasi juga sulit waktu itu. Selain itu, jika kita ingat perbuatan orang yang dulu pernah menyakiti kita, akhirnya kita akan timbul dendam juga, bukan? Maka saat ini coba ingat bagaimana indahnya pelayanan bersama. Mengapa mengingat pelayanan bersama bisa membuat kita bersyukur? Karena pelayanan bersama lebih bertahan lama. Karena kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk orang, bukan untuk diri. Maka Paulus katakan, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Beda, saudaraku, ya. Coba saudara ingat, ketika saudara bisnis, lalu ada partner saudara bersama-sama bisnis. Saudaraku, kebanyakan kongsi yang dilakukan oleh orang, awalnya memang enjoy, suka, tapi kebanyakan berakhir dengan pemisahan dan bentrok. Awalnya semangat, sama-sama keluar modal, membangun usaha. Tapi setelah jalan beberapa saat, biasanya terpecah dan bermusuhan. Karena yang bekerja merasa, kok enak amat ya, aku yang kerja, temannya tidak turun tangan. Yang lain merasa, aku kan sudah keluar modal, ngapain lagi saya banyak turun tangan. Jadi wajar dong, kamu yang modalnya sedikit lebih banyak bekerja. Akhirnya pecah kongsi. Tapi pelayanan adalah untuk Tuhan. Sehingga kita pasti lebih bertahan lama ingatannya dan pasti yang indah. Karena pelayanan tidak ada yang bisa cari untung. Semua kita justru korbankan waktu, uang. Dan kita akan ingat betapa indahnya melayani Tuhan. Maka saudaraku, ciptakanlah memori pelayanan agar bisa menjadi bahan untuk mengingat pada saat kita mengalami kesulitan,
sehingga kita bisa bersyukur. Bagi kita yang tidak ada ingatan pelayanan bersama, kenapa saudaraku? Hal itu karena Anda tidak mau melayani. Maka nanti setelah pandemi, serahkan waktu dan hidup Anda untuk Tuhan. Pakai untuk pelayanan. Jadi mengapa Anda sulit bersyukur? Karena salah mengelola memori. Maka kelola memori dengan baik agar kita bisa bersyukur. Kedua, mengelola doa dengan tepat. Ini yang Paulus lakukan saat berdoa, yaitu berdoa untuk orang lain. Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 4 dikatakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Saya tanya, berapa persen kita berdoa untuk diri kita sendiri dan berapa persen kita berdoa untuk orang lain, saudaraku? Saya percaya 99% kita hanya berdoa untuk diri sendiri dan untuk keluarga kita. Betul tidak? Kita memang rajin berdoa, saudaraku. Tapi yang kita doakan apa? Kita doakan untuk diri, suami, anak, dan usaha kita. Kita berdoa, Tuhan berkatilah suami saya, berikan kesehatan, lindungi dia dari kecelakaan di dalam perjalanan, bikin anak saya pintar, dan semuanya, saudaraku. Bahkan kita menyuruh Tuhan menjauhkan semua persoalan penyakit yang harus menimpa mereka. Saudaraku, melalui isi doa ini, kita bisa tahu mengapa kita sulit bersyukur, bersukacita. Karena dalam doa kita hanya ingin Tuhan berkati kita. Seolah-olah kita berkata, jangan berkati orang lain Tuhan ya. Cuma berkati aku aja ya. Maka saat kita habis doa, orang lain yang sehat, orang lain yang lancar, kita yang sakit dan gagal, kita langsung mengeluh kepada Tuhan. Mengapa saya yang tidak diberkati, orang lain diberkati ya? Kita merasa Tuhan tidak adil dan lebih sayang kepada mereka. Ya karena kita salah berdoa. Kita tidak mengelola doa dengan baik. Karena kita hanya berdoa untuk diri sendiri. Seolah kita akan berkata, Tuhan hanya berkati saya saja. Ketika Tuhan berkati orang lain, kita marah dan hilang sukacita kita. Jadi Paulus memberitahu kita mengapa dia tetap bisa bersyukur saat di penjara. Karena dia tidak hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi dia berdoa untuk orang lain. Bisakah saudara berdoa untuk orang lain sakit dan gagal? Secara manusia, apa yang harus Paulus doakan saat di penjara? Kalau saudara jadi Paulus di penjara, harusnya Paulus berdoa dong untuk diri sendiri. Tuhan, bebaskan saya dari penjara, bebaskan saya dari kesulitan. Saya sudah melayani Engkau Tuhan, tolonglah saya supaya saya bebas. Tunjukkan cinta kasih-Mu, pengorbananku sudah begitu banyak. Tapi Paulus tidak melakukan hal itu. Karena dia tidak mau mengasihani diri sendiri. Karena dia percaya di penjara pun Tuhan punya maksud yang baik. Maka Paulus belajar dari Tuhan Yesus. Sekalipun Tuhan Yesus sudah disalib, Tuhan tidak berdoa supaya Allah Bapa membebaskan dia daripada salib. Tapi Tuhan Yesus justru berdoa untuk orang lain. Agar Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini yang Paulus pelajari saat di penjara. Sehingga menjadi kunci dia bisa bersyukur saat susah, yaitu doakan orang lain. Mengapa saudaraku? Karena saat kita mendoakan orang lain, kita akan melupakan penderitaan kita. Karena melihat orang lain juga lebih susah daripada kita. Karena kita mendoakan mereka yang bermasalah, bukan? Yang kedua, kita saat mendoakan orang lain tidak akan iri lagi ketika orang lain diberkati. Karena kita memang mendoakan mereka akan diberkati. Jadi saat mereka diberkati, kita juga senang, bukan? Maka sekarang coba kita latihan. Setiap hari biasanya kita 90% berdoa untuk diri sendiri. Sekarang coba dibalik. 90% kita doakan untuk orang lain. 10% kita doakan untuk diri sendiri. Bisa nggak, saudaraku? Jika kita bisa, maka kita bisa bersyukur sekalipun sedang sakit atau gagal. Yang ketiga, bagaimana cara kita bisa bersyukur dalam situasi yang sulit? Yaitu mengelola kesulitan dengan benar. Bagaimana cara Paulus mengelola penderitaannya di penjara sehingga dia tetap bersyukur? Yaitu Paulus melihat penderitaan penjaranya sebagai salah satu alat Tuhan. Ada beberapa hal yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 14. Paulus katakan penjara menyebabkan Injil bertambah maju. Filipi pasal 1 ayat 13 katakan, aku menghendaki saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, kita lihat ya, ternyata Paulus mengapa tidak bersuka cita? Karena dilihat bahwa kesulitan penjara membuat Injil maju, nama Tuhan dipermuliakan. Maka dia bersyukur. Maka kita percaya juga, ketika Anda mengalami masalah, kesulitan, penyakit, Tuhan mau memakai saudara untuk menyatakan kemuliaan-Nya.
Yang kedua, yang dialami Paulus ketika di penjara. Mengapa dia bisa bersyukur? Penjara membuat orang lain diteguhkan. Dalam Filipi 1 ayat 14, Paulus berkata, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pembencaranku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Jadi saudaraku, Paulus sekalipun di penjara, dia tidak percaya bahwa penjara bisa menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Seperti orang yang lahir buta, penyakitnya menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Maka saudaraku ya, ketika saudara sakit, ketika saudara mengalami masalah dalam usaha dan sebagainya, coba lihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Bisa saja Tuhan sedang mau memakai saudara untuk menyatakan kemuliaannya melalui penyakit saudaraku, melalui kegagalan dan masalah saudaraku. Nah, itu saudara perlu melihat itu. Seperti Paulus, justru penjara membuat Injil diberitakan, penjara justru membuat banyak orang dikuatkan. Karena dia lihat, kenapa Paulus tetap bisa kuat di penjara? Wah, ini pasti apa yang dipercaya oleh Paulus pasti bukan sesuatu yang main-main. Karena tidak mungkin dong orang bisa bersyukur kalau dia masih di penjara. Ini pasti Tuhan menolong dia, sehingga dia dikuatkan. Nah, maka saudaraku, ketika saudara kuat di dalam penyakit yang saudara alami, orang akan lihat, kok kamu masih bisa kuat ya? Ini pasti imanmu kepada Tuhan. Ya saudaraku, banyak orang menganggap, kalau saya sakit, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Kalau saya di penjara, nama Tuhan jadi tidak dipermuliakan. Oh tidak saudaraku, kalau saya bangkrut, nama Tuhan tidak dipermuliakan. Saudara, ini alasan mengapa kita tidak bisa bersyukur. Karena kita menganggap untuk bisa melakukan sesuatu yang baik, kita harus sehat dan lancar. Jadi kalau sakit dan gagal berarti kita sudah tidak bisa lagi berfungsi lagi. Konsep ini kita terapkan dalam relasi kita dengan Tuhan juga. Sehingga kita menganggap bahwa agar pelayanan bisa bertambah maju, agar supaya Injil bisa diberitakan, nama Tuhan dipermuliakan, kita harus sehat dan pintar. Tapi Paulus tahu bahwa Tuhan yang berkuasa bisa membebaskan dia dari penjara. Tapi pada saat tidak dibebaskan dari penjara, Paulus tahu bahwa Tuhan sedang memakai penjaranya untuk mengembangkan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan bahkan bisa menguatkan banyak orang-orang yang beriman. Saudaraku, satu kali ada seorang pria menghibur seorang yang bangkrut. Dia berkata, jangan takut, Tuhan menyertaimu, kuatkanlah hatimu, yang penting banyak berdoa ya. Orang yang bangkrut tersebut ngomel-ngomel kepada istrinya. Dia bilang sama istrinya, orang itu ngomong gampang ya, karena dia nggak bangkrut. Jadi nggak tahu namanya susah dan sulit, namanya orang bangkrut. Lalu lain hari datang lagi seorang teman yang lain, berkata kepada orang yang bangkrut tersebut. Kata-katanya sama, saudaraku. Jangan takut ya, temanku, Tuhan menyertaimu, kuatkanlah hatimu. Yang penting banyak berdoa ya. Saudaraku, orang yang bangkrut itu sudah mau marah. Tapi temannya melanjutkan perkataan yang membuat dia terdiam, membuat dia mau mendengar. Apa yang dikatakan oleh temannya? Aku dulu juga sudah pernah bangkrut, sampai menjual semua properti. Kami juga melewati dengan susah payah, akhirnya bisa bangun kembali sampai hari ini. So, orang yang bangkrut tersebut langsung tidak jadi marah saat dengar temannya yang nasihatin dia juga pernah bangkrut. Malahan tertarik dengan cerita temannya dan bertanya, bagaimana kamu bisa lewati semuanya itu? Mengapa saudaraku? Orang bangkrut dia, yang pertama dia marah, yang kedua dia tidak marah. Karena orang yang kedua ini sudah pernah bangkrut dan sudah melewatinya. Maka dia sudah punya pengalaman. Jadi dia tidak hanya menghibur, tapi dia bisa menguatkan dia melalui perjalanan hidupnya. Jadi yang berpikir sehat dan lancar itu lebih bisa melayani Tuhan. Justru saudaraku, banyak orang yang sakit dan gagal, kata-katanya itu lebih bisa menguatkan orang lain. Dan Tuhan justru lebih dipermuliakan. Karena melalui kekuatannya, dia bersaksi untuk Tuhan. Dan banyak orang yang ketika sakit, bersaksi, banyak orang lebih mau mendengar daripada orang sehat. Justru banyak orang berhasil dan sehat, banyak mempermalukan Tuhan. Saudaraku, siapa yang mencari pelacur dan berjudi? Bukankah orang sehat? Siapa yang membobol kartu kredit? Bukankah orang pintar? Siapa yang korupsi? Bukankah orang berkedudukan? Jadi sehat dan lancar tidak jamin kita akan melakukan pekerjaan dan pelayanan dengan baik. Maka saudaraku, saat ini di masa pandemi ini, mungkin saudara sedang sakit, bangkrut dan susah. Ingat, Tuhan pasti mempunyai rencana untuk memakai saudara agar Injilnya diberitakan dan namanya dipermuliakan melalui sakit, bangkrut, gagal, dan kesulitan yang saudara alami.
Jika kita bisa melihat ini, kita pasti bisa bersyukur di dalam situasi sulit ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami melihat bahwa banyak kali hidup kami sudah memberikan berkat banyak, tapi kami seperti orang Israel, hanya mengeluh-mengeluh dan tidak pernah puas. Tuhan, ajarlah kami saat ini melihat bahwa apapun yang terjadi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan dalam sakit pun, di penjara, Tuhan bisa memakai Paulus untuk memberitakan Injil, untuk menguatkan banyak orang. Kami juga ingin Tuhan, dalam sakit kami bisa mempermuliakan Tuhan. Injil-Mu bisa diperluas dan menguatkan banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah dan berkati dan sertai jemaat kami yang mendengar. Mungkin mereka bergumul dalam penyakitnya, bergumul dalam usahanya, keluarga. Bapak, biarlah Tuhan berikan kekuatan kepada mereka untuk melihat bahwa Tuhan sedang ingin memakai mereka, memakai penyakit mereka, untuk menguatkan banyak orang melalui kekuatan mereka, untuk memberitakan Injil juga kepada orang lain, sehingga mereka bisa menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Kami juga mau belajar untuk melihat bahwa semua yang kami alami, Tuhan bisa pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Pakai kami dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.